Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku, dan di segmen ini adalah segmen Ulama Menjawab, di mana kami akan menanyakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damai_indonesiaku_tv1. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh guru kita Ustazah Nur Fadlina. Assalamualaikum, ini saya akan bacakan atas nama Ardi Faki. Assalamualaikum Ustadz ataupun Ustazah, saya izin bertanya, di Al-Quran dan hadis kan banyak banget janji Allah tentang kemudahan setelah kesulitan atau balasan bagi orang yang sabar. Tapi kok rasanya kemudahan itu nggak datang-datang ya? Apa saya salah baca atau salah paham janji itu? Sampai saya jadi sering putus asa nih Ustazah. Bagaimana Ustazah Lina? Fadhal Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang salah baca atau salah paham ya. Mungkin belum saja menemukan hikmah-hikmahnya. Bismillah, jadi mungkin itu juga menjadi pertanyaan banyak dari kita. Mungkin sering muncul dari kita semua merasa di mana kemudahannya, kapan kemudahannya akan datang, kapan pertolongan Allah akan datang, kapan solusinya akan datang, kapan akan selesai semua cobaan ini. Itu pertanyaan yang lumrah dari semua kita sebagai manusia. Maka ingatlah janji Allah yang Allah ulang dan Allah tegaskan 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Sungguh pada kesulitan itu pasti ada kemudahan. Yakini bahwa Allah pasti akan memberikan pertolongan. Allah akan memberikan kemudahan. Allah akan berikan jalan keluar. Mungkin dalam bentuk lainnya. Nah, mungkin kemudahan-kemudahan itu tidak tampak oleh kita, atau kemudahan-kemudahan itu ternyata belum kita rasakan secara sadar. Ternyata misal kita punya masalahnya terkait ekonomi, tapi Allah berikan kebaikan dalam kehidupan kita dalam aspek kesehatan. Nah, itu juga hal yang harus kita syukuri. Nikmat kesehatan yang wajib kita syukuri, yang jangan sampai kita kufur. Karena kita ingin menyerah tadi, karena kita mencari-cari hal yang kurang, kita kufur mengingat nikmat Allah yang sudah Allah berikan. Allah berikan kesehatan, tapi kita mencari-carinya yang bagian ekonominya saja. Nah, atau mungkin kemudahannya nanti di masa depan. Allah akan berikan kemudahannya ketika kita berproses ikhtiar, kemudian berproses untuk bersabar. Maka kuncinya tadi kalau kita dalam menghadapi kehidupan, yang pertama kita syukur dulu. Apapun kondisinya, apapun yang Allah berikan, syukur dulu. Habis syukur kita sabar. Sabar itu tak ada batasnya, tak ada jedanya, tak ada habisnya Pak Bu. Adik-adik sekalian, memang harus sabar dalam menghadapi kehidupan. Sabar, sesudahnya baru kita bertawakal. Setelah kita bertawakal, insya Allah akan kita temukan hikmah-hikmah. Mengapa saya diberikan kondisi yang tidak ideal, nanti ketemu hikmahnya belakangan insya Allah. Baik, Masya Allah, terima kasih. Yang perlu jadi catatan adalah janji Allah itu pasti ya. Cuman kita selama ini mungkin sering mencari-cari rezeki itu identik dengan materi, uang. Bahwa tidak sadar sesungguhnya kesehatan itu juga rezeki yang luar biasa begitu Ustazah Lina ya. Baik, Masya Allah, kami persilakan kembali kepada para jamaah yang akan mengajukan pertanyaan atas nama Ibu Latifah ya, betul ya. Akan dijawab oleh guru kita Kiai Haji Asrorun Ni'am. Silakan Ibu Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah dari Majlis Taklim Nidaul Ummah. Yang saya ingin tanyakan yaitu mengenai bagaimana menyikapi, menghadapi perjalanan hidup yang masih panjang. Terutama pada generasi muda kita yang begitu banyak tantangannya secara ekonomi global, teknologi yang makin canggih, dan banyak juga persaingan-persaingan dalam bisnis dan sebagainya, akhlak dan sebagainya. Bagaimana menyikapinya? Saya rasa cukup sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, pertanyaan sangat menarik sekali. Silakan Kiai Niam. Ya, terima kasih Bu Latifah dan juga jamaah semuanya.
sekarang kita perlu definisikan hidup masih panjang. Visi kehidupan Islam memang begitu. Kehidupan kita tidak berakhir dengan kematian. Ketika kita mati, itu justru awal kehidupan berikutnya. Itulah visi seorang muslim. Sehingga ketika kita hidup di dunia, tidak ugal-ugalan, tidak sembrono, tidak menjadikan dunia itu sebagai ultimate goal-nya. Nah, disinilah visi kehidupan itu menjadi sangat penting. Kalau kita hanya menyederhanakan kehidupan pada level dunia saja, ya sangat pendek. Karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Kita belajar belum tentu pintar, kita bekerja belum tentu kaya, tetapi kita hidup pasti mati. Soal kapannya kita nggak ada yang tahu, tetapi itu adalah pasti. Nah, bagaimana penyikapan kita dengan visi kehidupan, ada kehidupan setelah kehidupan dunia, maka kemudian kita hati-hati. Kita diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, hidup di dunia seolah-olah kamu panjang selamanya. Artinya apa? Bisa dua makna di situ. Makna yang pertama ya kita mengumpulkan bekal, tapi bekalnya untuk kepentingan akhirat. Atau jika ada benturan kepentingan antara dunia dan akhirat, karena akhirat kita akan mati besok, maka harus disegerakan. Nah, ini yang paling penting ya. Nah, tetapi doa kita tidak hanya sekedar akhirat kebaikannya. Kebaikannya adalah khairait dunya wal akhirah. Kebaikan dunia dan akhirat. Cuma harus paham bahwa kehidupan di dunia yang kita kejar ini bukan tujuan akhir, tetapi tujuan antara. Ketika kita bahagia di dunia, untuk kepentingan apa? Bahagia di akhirat. Kita memperoleh harta yang banyak di dunia, boleh nggak itu? Boleh. Justru begitu kita banyak hartanya, memudahkan kita untuk membantu sesama, dengan kita membantu sesama menjadi bekal kebaikan kita di akhirat. Ilmu yang banyak kita tuntut pada saat di dunia, kemudian kita mengamalkan ilmu, akhirnya begitu kita meninggal, ilmu itu bermanfaat, orang yang mengambil manfaat ilmunya dapat mengirim bagiannya untuk kepentingan kita. Soal visi hidup, Bu, jangan hanya shortcut, kepentingannya jangka pendek. Ini trennya, tren kehidupan kan jangka pendek nih, serba instan. Betul, betul. Jadi kerja mau instan, tiba-tiba mau pengen pintar, tiba-tiba mau pengen kaya, nggak bisa. Kehidupan kita harus terencana dan kita tahu mana yang wilayah duniawi yang bisa dikonversi menjadi akhirat, yang mana tujuan utama yaitu kehidupan akhirat kita. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Satu analogi yang mungkin bisa kita ibaratkan ketika kita melakukan untuk jangka panjang, maka dampaknya juga akan panjang, begitu ya. Masya Allah, pemirsa, di segmen berikut kami akan buka kembali sesi tanya jawab kepada para jamaah dan juga di Instagram @damaiindonesiaku_TV1. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku.